Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Bapak Haji Ali Wartadinata, yang sama-sama kita hormati alhamdulillah Pak Haji Idrus Yahya, juga selaku anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Ibunda Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok, Ibu Haja Nur Hayati alhamdulillah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sawangan, Pak Ketua Cabang izin Pak Haji Ali, cucunya berangkat ngelamar ini ke Ciputat, jadi beliau izin. Tapi Pak Sekretaris Pak Ahmad Sobari hadir, alhamdulillah. Pak Dr. Andas Effendi juga hadir dan yang lainnya. Ibunda Pimpinan Cabang Aisyah Sawangan, Ibu Hayati alhamdulillah, dan seluruh jajaran pengurus, para sesepuh Muhammadiyah yang kami muliakan, bil khusus keluarga besar Ranting Muhammadiyah Kampung Bulu, yang Masya Allah selalu hadir dengan semangat seperti cerahnya matahari pagi hari ini. Alhamdulillah membersamai kita Dr. Iskandar Zulkarnain, yang insya Allah akan berkhidmat di klinik Ashifa Muhammadiyah yang pada hari ini secara resmi akan dilaksanakan proses pembangunannya. Mudah-mudahan semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Seiringan dengan itu juga dalam rangka menetapkan TK Aisyah Bustanul Atfal. Bustanul Atfal. Masyaallah. Yang pertama, ungkapan syukur nikmat tentunya bahwa karunia Allah begitu besar dirasakan. Kemudian karunia tersebut digunakan untuk amal-amal soleh. Mudah-mudahan semua kebajikan yang dilakukan ini
akan menjadi catatan amal soleh buat kita semuanya. Pak Haji Ali, mohon izin, mohon maaf, saya sengaja minta waktu duluan. Izin Pak Haji terus. Pagi ini saya sangat bersyukur kepada Allah. Saya minta waktu karena jam 10 nanti ada acara tasyakur yang membahagiakan saya. Ada santri saya sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan pagi ini sudah bergerak tadi berangkat, kita mau ada acara di daerah Jakarta Utara. Nanti saya nyusul pakai motor biar kekejar insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam konteks tasyakur bin nikmah. Yang kedua, kangen saya. Udah libur 2 pekan, 2 pertemuan. Satu bulan pengajian rutin malam Senin ya. Saya berhalangan hadir Masya Allah. Dan pagi ini pengajiannya diumumkan. Mudah-mudahan ini melepas kembali kerinduan kita bermajelis. Hadirin sekalian, keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, dan para simpatisan tentunya. Saat ini yang sangat dibutuhkan dalam kondisi keumatan adalah pengajian. Belakangan kita selalu disuguhkan dengan kondisi-kondisi yang harus menyebabkan kita mengusap dada kita. Kondisi-kondisi yang jauh telah diberitakan oleh Rasulullah SAW terkait akan keadaan umatnya kelak nanti di penghujung zaman. Salah satu berita terakhir yang membuat hati kita renyuh itu pada saat kita punya masjid kebanggaan di Republik ini, Masjid Istiqlal. Itu masjid kebanggaan yang terbesar se-Asia Tenggara. Tetapi ternyata dengan segala yang terjadi menyebabkan kita mengusap dada dalam-dalam. Rupanya telah bersarang Zionis di dalamnya. Saya harus menghadapi ini dan saya temui yang bersangkutan. Saya pernah beberapa kali tugas Pak Haji Ali menggantikan khutbah Jumatnya Prof. Nasaruddin Umar di beberapa masjid di DKI. Tiap kali jadwal rupanya dia ada agenda di luar. DKM minta saya menggantikan. Dan saya tahu saat itu dia wamen Kementerian Agama dan imam besar Masjid Istiqlal. Kemudian yang meng-SK-kan itu presiden. Jadi imam besar itu SK-nya presiden. Yang membuat hati umat tersakiti adalah ketika di komplek masjid itu ada ruangan khusus pembinaan tentang karakter Yudaisme, karakter-karakter Yahudi. Dan ternyata bukan omongan kosong ketika fitnah Dajjal itu agen terbesarnya ada di Jakarta. Akhirnya menyerbaklah kepada semua lini yang sangat membahayakan. Dan gerakan itu dipelopori oleh gerakan Syiah.
Kenapa begitu mudah generasi-generasi kita untuk dihancurkan tatanan akidahnya? Jawabannya adalah karena minimnya pengajian-pengajian. Ini yang saya maksud. Saat ini yang sangat butuh kita girohkan adalah membentengi semua lini di kehidupan kita dengan gerakan-gerakan pengajian yang tersistematis dengan baik. Karena kekuatan umat itu adanya di situ. Berita akhir zaman itu adalah ingin menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya. Ingin menjauhkan umat Islam dari syariat Islamnya. Orang Islam merasa malu ketika dia menggunakan atribut Islam. Yang sasaran akhir adalah dakwah terhenti. Jika dakwah sudah terhenti, maka itulah kehancuran yang sehancur-hancurnya. Dan dakwah Islam tidak hanya disampaikan lewat mikrofon seperti ini. Justru dakwah Islam yang paling lengkap ada dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga ketika hari ini kita bertasyakur untuk memantapkan pembangunan klinik Ashifa Muhammadiyah, niatkan ini sebagai ladang dakwah, bukan ladang bisnis. Ketika kita bangun dan mendirikan TK, niatkan sebagai sarana dakwah, bukan sarana bisnis. Kalau dakwah sudah terhenti, itulah kehancuran yang sehancur-hancurnya dalam Islam. Penguatan mentalitas jamaah adanya di pengajian. Tetapi ketika menyebarkan dakwah, maka di semua lini kesehatan, kita berdakwah di dunia kesehatan. Rumah sakit Muhammadiyah di mana-mana. Pendidikan Muhammadiyah nomor 1 sudah. Tidak bisa dipungkiri. Sehingga itu menjadi sarana dakwah yang sangat efektif buat kita. Dan semua itu akan terbentuk secara baik jika semua jamaah menjadikan masjid sebagai sentral perjuangan kita. Sehingga Masya Allah nih Ranting Kampung Bulu, kliniknya di sisi masjid, TK-nya di sisi masjid. Sama dengan di Cinangka, Ranting Cinangka, TK-nya geser dekat masjid. TK yang lama bentar lagi mau bikin klinik juga, Pak Jali. Mudah-mudahan Allah ijabah. Karena ladang dakwah. Kalau kemudian kita tidak sampaikan peluang-peluang menyampaikan dakwah-dakwah agama Allah, kemudian tidak sampai Islam kepada generasi-generasi kita, besok mereka nggak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Tadi kita nyanyikan tuh dalam lagu Perserikatan kita, bahwa kalau sudah mataharinya bersinar itu, maka hati kita merasa tersinari olehnya untuk menyampaikan sinar-sinar agama Allah. Kemudian Allah yang menjadi tujuan dari pergerakan ini. Islam, inilah pedoman yang kita lakukan. Muhammadiyah itu hanya kendaraan geraknya saja. Islam itu kendaraan dakwahnya banyak macam jenis. Insya Allah kita berada pada kendaraan terbaik dalam dakwah saat ini, yaitu kendaraan Perserikatan Muhammadiyah. Beberapa waktu belakangan ini kita semua mensyukuri Ranting Kampung Bulu ini
sedang diimunisasi oleh Allah, Baji. Diimunisasi oleh Allah sehingga gerakan-gerakan berkemajuannya nggak pernah berhenti terus. Dan itu memang pesan yang disampaikan, fa idza faragta fansab. Apabila sudah menyelesaikan suatu program, maka segeralah untuk menciptakan program yang baru. Saya sering sampaikan kepada jamaah di sini, jangan pernah berhenti untuk bikin kobakan amal bagi jamaah. Kalau kita udah nggak bucak, kobakan amalnya udah nggak ada, nanti agak sulit kita mengikat kolbu-kolbu berjamaah itu. Sehingga faida farokta pansopnya diterjemahkan dalam aplikasi. Selesai merapikan kamar wudhu, gerakannya merapikan pagar masjid, bawahnya udah nggak ketemu becek lagi nih. Kemudian berlanjut ke klinik, berlanjut ke TK, begitu rapi masjidnya ini. Masjidnya jangan 2 lantai, masjidnya 3 lantai karena kita butuh aula serbaguna. Insya Allah, Pak Dr. Is, kliniknya jangan lama-lama diselesaikan, biar segera berfungsi dengan baik. TK tetap berjalan, nanti Aisyah bergerak di TK ya, Bustanul Atfalnya, dan kemudian kita merancang lagi, ingin punya sarana ibadah yang lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan tahun depan masjid ini bentuknya sudah tidak seperti ini lagi. Yang kedua, kekuatan ini ada pada kekuatan hati kita mengikat akidah. Sehingga dalam bermuhammadiyah begitu dikedepankan tentang pemantapan akidah dulu. Itu pondasi pergerakannya. Kalau pondasinya udah rapuh, gimana mau merangkai bangunan-bangunan keislaman? Nggak akan bisa. Tapi kalau akidahnya sudah kokoh, kita sudah buktikan banyak di Muhammadiyah. Nggak punya kas tabungan, nggak punya kas simpenan, tapi programnya ada aja yang muncul ide-ide. Udah duit nggak punya, ranting kasnya berapa? Nggak ada. Cabang kasnya berapa? Nggak ada. Kecuali daerah mungkin. Daerah kasnya. Oh nggak ada juga. Ini bendahara. Terus. Tapi programnya nggak berhenti. Dan ketika programnya sudah dilaksanakan, diprogramkan, dimantapkan, disiapkan, muncullah faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah mengazamkan sesuatu, yang pertama tawakalkan dulu kepada Allah. Jadi jangan dibalik, ikhtiar dulu Ustadz, baru tawakal. Nggak begitu konsepnya. Tawakal dulu, baru ikhtiar, kemudian tawakal lagi. Ini yang memudahkan pergerakan kita. Kalau ikhtiar dulu, nanti akan muncul orang-orang yang sombong dalam hidup ini. Siapa yang mau jadi pembimbing ikhtiar kita? Tawakal dulu. Kita berprogram, punya program ini, punya program itu, tawakalkan dulu. Serahkan dulu kepada Allah, sampaikan dulu kepada Allah, ya Rob kita punya program ini. Kalau bahasa saya kepada Ranting Cinangka sebelum bangun Albiru dulu, punya niat Ranting Cinangka pengen beli tanah, mau bangun masjid, tawakal dulu kepada Allah, jangan bikin proposal dulu. Ketika sudah tawakal, dibikin proposalnya ditawakalkan lagi kepada Allah. Tahajudlah dulu. Satu ranting tuh tahajud tuh. Muhammadiyahnya tahajud, Aisyahnya tahajud. Terus Allah kan janji, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nanti aku ijabah buat kamu. Atau kalimat yang senada, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani.
Aku akan mengijabah permohonan hambaku idza da'ani, apabila dia memohon kepadaku. Jadi jangan sampaikan permohonan proposal kepada yang lain sebelum kita idza da'ani, sebelum mohonnya kepada Allah. Ini muncul kesombongan. Dibikin database, proposalnya mau dikasih si anu. Ntar dulu. Idza da'ani, Allah dulu kita mintakan. Proposalnya di bawah tahajud dulu gitu Pak Jabal. Sampaikan dulu ke Allah proposalnya. Nanti Allah yang bimbing kita. Kemana diarahkan? Ketika di pojok sini kita sedang butuh dana untuk pembangunan TK. Kita minta, ya Allah, tunjukkan di mana ada hambamu yang lagi bingung menginfakkan uangnya. Di pojokan sini lagi perlu uang, entah di pojokan mana ada orang yang lagi bingung mau dibuang kemana uangnya. Itu yang kita minta. Pasti ada. Inna ma'al husri yusra. Kalimatnya bukan ba'da tapi ma'ah. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan, bukan ba'da tapi ma'a, bersama. Artinya di sini kita butuh anggaran pembangunan, di sebelah lain ada orang yang lagi butuh, kemana dia membuang uangnya? Bersama kayak gitu modelnya. Nah, kita kan kagak tahu nih di sebelah mana adanya. Siapa yang tahu? Allah. Makanya sebenarnya kita bukan butuh uang untuk pembangunan, tapi kita butuh Allah. Kita bukan butuh uang untuk pergerakan, tapi kita butuh Allah. Kalau Allah sudah mengulurkan tangannya, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalah. Wa may yumsik fala mursilalahu mim ba'di. Jika Allah sudah mengulurkan tangannya, siapa yang bisa nahan? Jika Allah menahan, siapa yang bisa mengulurkan? Tidak bisa. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian yang butuh Allah. Allah enggak butuh kita. Seandainya bangsa jin, bangsa manusia mengadakan muktamar, hasil muktamarnya sepakat jangan sembah Allah, itu tidak mengurangi ilmunya Allah. Seandainya bangsa jin, bangsa manusia mengadakan kongres bersama, hasil kongresnya bersepakat yuk sama-sama sembah Allah, itu tidak menambah ilmunya Allah. Allah enggak butuh kita. Antumul fuqara'u ilallah. Tapi kita yang butuh Allah. Jadi pertama, idza da'ani. Silahkan bikin program. Silahkan buat rencana pembangunan. Dan kita tahu kita nggak punya kas untuk itu semua. Tugas kita idza da'ani. Jadi ketua ranting itu tahajud hukumnya wajib, bukan sunat. Itu. Nah, sama pengurus yang lain. Kalau cuman satu suara, powernya kurang. Tapi kalau semuanya hadir di sepertiga malam yang memang Allah istimewakan, kemudian bertemu pada satu piramid doa, meski tidak berjamaah sholatnya, tapi dia mengisi absen di sepertiga malam itu, bertemu di piramid. Allah sudah janji kepada kita itu. Asa ayyab atsaka rabbuka maqamam mahmudan. Allah udah janji. Ini yang pertama. Jadi nggak usah ngerasa khawatir. Orang bangun rumah sendiri-sendiri, nggak ada tetangga bantuin duit. Saudara nggak ada yang bantuin duit. Cuman ya gue doain ya biar rapi, gitu doang. Tapi pada diri itu rumah pada diri sendiri-sendiri.
Masa iya kita mau bikin 3 lantai beramai-ramai kagak jadi. Yakin gitu. Idza da'ani. Yang penting kemana mintanya? Jangan ke yang lain dulu, jangan ntar dulu. Kalau ke yang lain dulu, berarti Allahnya di nomor 2-kan. Ini yang terjadi. Sehingga proposal kemana-mana, hasilnya 0. Kenapa? Allahnya nggak diajak. Itu. Ini kelemahan. Allahnya nggak diajak. Kita ngerasa tenang, pokoknya kita punya donatur, anu. Yang menggerakkan hati mereka bukan kita. Tapi Allah yang menggerakkan. Jadi yang kita butuhkan itu Allah. Kita bukan butuh uang. Kita bukan butuh duit. Muhammadiyah tidak mengambil kasnya di pimpinan pusat. Pengen bantu saudara kita di Palestina. Dia ngajak aja jamaah. Dalam waktu sesingkat-singkatnya coba. Yang terkumpul bukan uang miliaran. Bukan belasan miliar. Nggak menggunakan uang kas. Nggak ada anggaran buat itu, tapi ngajak jamaah. Ada yang 500 perak, ada yang 10.000 perak. Terus saja dikumpulkan. Ternyata bisa menjadi sesuatu yang besar. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Allah. Ini tawakal pertama. Idza da'ani itu tawakal 1. Tawakal dulu kepada Allah. Begitu sudah, baru yang keduanya ikhtiar. Laksanakan programnya itu. Sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita melakukannya. Begitu sudah kita berikhtiar, baru ditutup dengan tawakal lagi. Tawakal dulu, ikhtiar, tawakal lagi. Nah, tawakal lagi inilah yang disebut dengan sabar. Hasilnya sabar. Tenang aja hati kita. Rasul menyampaikan bahwa orang-orang beriman itu tidak ada masalah yang dihadapi dia. Ketika ada kenikmatan dia bersyukur, ketika ada yang kurang nikmat dia sabar, ketika ada hajat dia tawakal. Gimana masalah orang beriman kata Nabi Muhammad? Gak ada masalahnya. Ada kenikmatan syukur, ada cobaan sabar, ada keinginan tawakal. Tenang aja hati orang-orang beriman. Karena masalahnya nggak ada. Syukur, sabar, tawakal. Ada yang enak, syukur. Ada yang nggak enak, sabar. Punya kepengenan, tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. 1. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah janji akan selalu memberikan jalan keluar dari tiap urusannya. Allah janji makhroja, menyiapkan solusi dari tiap masalah yang dihadapi. Allah menyiapkan jalan keluar dari tiap problem yang dia hadapi. Mayyattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah janji akan selalu memberikan jalan keluar. Jadi ada masalah ya emang kita harus punya masalah. Ada problem silakan aja problem datang, silakan masalah datang, silakan cobaan datang, silakan ujian datang. Yang penting Allah tetap setia memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yaj'allahu makhraja. Kalau sudah, maka yang keduanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Muncul donatur. Namanya Pak Haji Bambang. Menyiapkan lahan dan bangunan untuk klinik Asipa. Kita doain tuh Pak Haji Bambang. Mudah-mudahan setelah bangunan selesai, semuanya diwakafkan buat ranting Muhammadiyah. Kalau aminnya 1 orang aja yang Allah kabulkan selesai. Nggak usah semuanya dikabul, nggak usah. 1 aja. 1 orang aja yang aminnya dikabul, cukup. Nggak perlu 2. Nggak perlu. Cukup.
Itu namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba bukan hanya ngasih tanah, tapi bangun masjidnya di Albirru. La yahtasib. Nggak disangka-sangka tuh datang rezekinya. Mau yakin nggak sama ayat ini? Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kita bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah janji pasti selalu mencukupkan kebutuhan kita. Nggak perlu punya kan? Nggak perlu lebih kan? Pas butuh ada. Duit kagak punya. Dompet kosong. Celengan kosong. ATM kosong. Dicolok kartunya, mesinnya minta maaf. Maaf dulu. Maaf, saldo ada. Minta maaf mesinnya, luar biasa tuh mesin. Tapi pas begitu kita butuh, fahuwa hasbuh. Allah siapkan kebutuhan kita. Itu bermuhammadiyah. Lihat amal usahanya. Emang apa karena Muhammadiyah punya tabungan gitu bisa bangun amal usaha? Bukan. Fahuwa hasbuh, karena Allah selalu mencukupkan. Kenapa bisa terjadi itu? Muhammadiyah menjadi bola salju yang gerakannya makin hari makin besar. Kekuatannya ada di situ. Pondasi akidahnya kokoh. Kemudian muncul keikhlasan dalam gerakan. Jangan niat ria. Jangan sampai ada rasa pamer, pengen dipuji makhluk, nggak perlu. Kalau perlu orang nggak usah tahu kita bergerak. Biarin kita kagak tenar di bumi. Yang penting di langit malaikat sibuk ngomongin kita. Itulah gerakan-gerakan keikhlasan yang menyebabkan Muhammadiyah menjadi bola salju. Tidak nutup kemungkinan Pak Jabal 10-15 tahun yang akan datang akan berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah di Kampung Bulu. Gak ada yang mustahil. Yang penting pondasi agamanya tadi kita jalani sesuai dengan apa maunya Allah. Tawakalnya sudah, ikhtiarnya nggak boleh berhenti. Jangan bikin program kemudian tidur. Rapat kerja mah di puncak, rapat kerja nyewa villa sampai 3 hari di Gunung Bunder, anggarannya gede, programnya luar biasa, programnya angkat jempol, tapi begitu pulang, bisa. Saya minjem bahasanya Imam Ghazali, yadri wala yadri annahu yadri. Ini yang banyak terjadi di Muhammadiyah saat ini Pak Jali. Ada orang yang tahu tapi dirinya tidak tahu kalau dia itu tahu. Yadri wala yadri annahu yadri. Kata Imam Ghazali, orang ini diibaratkan orang yang sedang tidur. Kalau ketemu orang kaya begitu, bangunin dia. Kalau dia bangun, minimal ilmunya akan manfaat buat dirinya sendiri. Tapi karena kita ada di gerakan perserikatan, maka manfaatnya bukan buat diri sendiri, tapi buat umat. Dan rupanya setahun belakangan ini orang Kampung Bulu lagi pada bangun Pak Haji. Bangun semuanya. Kita bangunin semuanya dari tiap-tiap ranting tuh. Untuk apa? Minimal akan manfaat untuk dirinya. Dan akan menjadi manfaat untuk umat ke depannya. Ini kekuatan pergerakan. Jadi Bapak Ibu terus bersyukur kepada Allah, kita masih mendapatkan kesempatan menyaksikan dakwah-dakwah agama Allah
lewat Perserikatan Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan ke depan dakwah ini akan terus beristiqomah. Dan sekali lagi satu poin yang selalu saya menekankan, pengajian. Persatuan umat adanya di majelis-majelis pengajian. Inilah yang menyulitkan musuh untuk memecahkan kita. Tapi sekiranya kemudian persatuan ini sudah hancur karena tidak ada lagi dakwah-dakwah keumatan dalam sistem dakwah berjamaah di Muhammadiyah, maka mudah sekali kita dipecah dan dihancurkan. Prof. Buya Hamka pernah berkata, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah masjidnya di hari Jumat. Tapi kalau pengen ngelihat orang beriman, lihatlah masjidnya di waktu subuh. Kalau pimpinan ranting dan anggota bangun tahajud, dipastikan subuhnya penuh dengan jamaah. Ini tawakal satu tadi. Idza da'ani, apapun yang kita programkan, apapun yang direncanakan, sandingkan dulu kepada Allah. Artinya ajak Allah untuk pergerakan kita, nanti ujungnya kita bertawakal. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita ini semuanya akan dicatat menjadi amal soleh buat kita semuanya. Kita bukan pengen nama kita dicatat dalam pembangunan pergerakan buat anak cucu kita, bukan. Kita bukan pengen nama kita diabadikan oleh generasi-generasi kita, bukan. Tapi sekali lagi, kita ingin membuktikan sebagai hamba kepada Kholiknya. Tugas kita menyampaikan dakwah agama Allah dalam semua lini. Hadirkan keikhlasan di kolbu kita, insya Allah ini akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita kelak di alam kubur kita. Dan ini akan menjadi amal yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam garansinya, yang akan terus mengalir kebajikannya walaupun kita sudah berada di alam kubur. Sodakoh jariyah, ilmu manfaat, anak soleh, generasi soleh yang senantiasa mendoakan. Ketika Bapak Ibu ada harta yang dikeluarkan untuk sama-sama mendirikan TK misalnya, kemudian anak cucu kita bersekolah di situ, diajari tentang pengetahuan yang manfaat, yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian itu akan menjadi ladang sodakoh jariyah dan generasinya menjadi ilmu yang manfaat dan anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Jadi satu hadis tadi dirangkum dalam satu kata, sodakoh jariyah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Kita bersodakoh bangun TK, sekolahlah anak cucu kita, maka dia dapat ilmu manfaat. Maka kemudian dia menjadi anak yang hadis itu 3 dirangkum jadi 1, kalimatnya pendidikan. Dan itu gerakan, ciri gerakan Muhammadiyah. Kenapa menomorsatukan pendidikan? Biar kita di alam kubur itu pahalanya nggak putus. Kalau amal baru putus, tapi tanaman yang kita tanam di dunia itu nggak putus. Nabi menggaransi masih tetap mengalir. Idza matal insan in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam manusia meninggal, putus amalnya kecuali 3. Nah, mudah-mudahan ini semua akan menjadi amal soleh buat kita, dan insya Allah kita di alam kubur pun kebaikannya masih tetap ngalir kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya mujibah sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.